Hai, kalian bisa membuat server atau broker MQTT secara lokal loh, sehingga bisa untuk riset tanpa perlu terhubung ke internet terlebih dahulu. Untuk kali ini kita akan mencobanya di Windows terlebih dahulu. Kita akan menggunakan broker yang dikembangkan oleh Eclipse, yaitu Mosquito. Kalian bisa download terlebih dahulu di websitenya. Ada pilihan untuk 64 bit dan 32 bit. Bisa disesuaikan dengan PC yang kalian gunakan. Klik dua kali pada file yang sudah di-download, kemudian ikuti perintah selanjutnya. Setelah terinstall, buka CMD sebagai administrator, yaitu CMD, klik kanan, kemudian Run as Administrator. Kemudian untuk mengecek apakah sudah terinstall apa belum, tulis net start Mosquito, kemudian enter. Jika muncul tulisan ini, maka Mosquito sudah berhasil diinstal. CMD-nya tutup aja, nggak apa-apa. Selanjutnya, atur firewall, buka Windows Defender Firewall, pilih yang Allow an app or feature, klik Change Setting, pada bagian bawah, klik Allow another app, kemudian klik Browse, cari file Mosquito, jika sudah, klik Add. Mosquito sudah masuk ke pengaturan. Pada bagian Mosquito, biasanya baru private yang dicentang. Centang juga pada bagian public. Klik OK. Selanjutnya yaitu adalah konfigurasi server atau brokernya. Buka Notepad++ atau yang lainnya sebagai administrator. Buka file mosquito.config atau conf yang ada di folder Mosquito pada program files. Buka CMD lagi, cek IP PC yang digunakan server atau broker. Tulis ipconfig, kemudian enter. Nah, IP-nya sudah terlihat ya. Kembali lagi ke file mosquito.conf, tambahkan tulisan listener 1883, kemudian diikuti IP PC yang sudah kita cek tadi. Kemudian protokol MQTT. Selanjutnya ada Allow Anonymous. Ini ada dua pilihan ya, yaitu true dan false. Jika true, maka nggak perlu ngatur username dan passwordnya, sehingga semua orang dapat menggunakan broker. Tapi jika false, maka harus mengatur username dan password. Dan hanya orang yang tahu username password tersebut yang bisa menggunakan broker. Untuk mengatur username password, buat file baru. Format penulisannya adalah username titik dua password. Kita coba dengan robotic ID titik 2 1 sampai 9. Simpan dengan nama bebas, tipenya menjadi all atau tanpa extension. Ke folder Mosquito, buka CMD, jalankan script Mosquito min u
Diikuti dengan nama file yang sudah dibuat tadi. Nantinya ada perubahan isi file pada bagian password. Kembali lagi ke file mosquito.conf. Tambahkan script password file diikuti alamat file password yang sudah dibuat. Kemudian disimpan. Percobaan pertama, broker tanpa username dan password. Jadi semua orang bisa menggunakan broker ini. Atur allow anonymous ke true. Tutup semua CMG yang terbuka supaya nggak terlalu ramai tampilannya. Buka CMG sebagai administrator. Cari CMG, klik kanan, run as administrator. Karena di awal kita sudah menjalankan broker Mosquito-nya, kita stop dulu dengan menjalankan script net stop Mosquito, kemudian enter. Tunggu prosesnya. Oke, ini sudah selesai. Kemudian jalankan lagi brokernya dengan menulis script net start Mosquito, kemudian enter. Tunggu prosesnya. Oke, broker sudah siap untuk dicoba. Buka aplikasi MyMQTT di Android atau MQTT client yang sudah kalian punya atau malah buat sendiri. Isi pada hostnya IPPC yang menjadi server atau broker. Portnya ke 1883. Karena tanpa username password, kita kosongkan saja. Kemudian klik connect. Ini sudah terhubung ya. Sudah bisa publish dan subscribe. Tapi karena kliennya baru satu, bisa kalian coba sendiri ya. Broker tanpa password sudah bisa ya. Percobaan kedua yaitu broker menggunakan username dan password. Jadi hanya orang yang tahu username dan passwordnya yang bisa menggunakan broker. Buka file mosquito.conf lagi. Pada bagian allow anonymous diubah ke false. Restart service brokernya dengan menjalankan script next stop mosquito. Kemudian jalankan script next start mosquito. Oke, brokernya sudah siap. Buka aplikasi MyMQTT di Android atau MQTT client yang kalian punya. Hostnya masih sama yaitu ke IP server broker. Portnya juga masih sama ke 1883. Karena tadi mengharuskan adanya username password, kita coba dengan kasus ada orang yang tidak tahu username password tapi pengen menggunakan broker. Klik connect. Ya, tidak mau terhubung ya. Jadi sudah terbukti bahwa tidak semua orang bisa menggunakan broker ini. Kasus kedua, kita isi username passwordnya. Karena kita orang yang memang diizinkan untuk menggunakan broker. Klik connect. Ya, sudah mau terhubung. Kita sudah bisa untuk publish dan subscribe topik untuk mengirim dan menerima data. Kita sudah mencoba untuk beberapa kasus. Jika broker mengizinkan semua orang untuk menggunakan, sudah berhasil. Kemudian, jika broker tidak mengizinkan semua orang, hanya orang-orang yang tahu username dan passwordnya saja, ini juga sudah berhasil. Jika video atau channel ini menurut kalian bermanfaat, bisa subscribe dan share ke teman kalian. Jika ada pertanyaan atau request tutorial yang lain, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba.